Oke, selamat sore ataupun ada yang selamat malam. Hari ini saya akan membahas tentang angka indeks. Materi-materi tentang angka indeks ini banyak sekali ini. Bisa Anda dapatkan di tempat-tempat luar. Selain daripada slide saya ini, Anda bisa dapatkan juga. Ya, tapi tentunya Anda harus proses lah. Sesuai enggak? Karena ini kan bentuknya pemahaman. Kalau rumus-rumus pasti sesuai. Oke, kita coba cerita tentang angka indeks. Angka indeks adalah suatu ukuran statistika yang menunjukkan perbandingan daripada suatu kuantitas dengan yang lain. Perbandingan ini dinyatakan dalam bentuk persentase, tapi tanda persennya tidak disebutkan. Perbedaan antara hal yang diperbandingkan biasanya terletak pada waktu terjadinya. Harga beras pada tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 1998. Kadang-kadang perbedaan antara yang diperbandingkan itu juga bisa terletak pada macam, letak, dan sebagainya. Oke, jadi pada dasarnya angka indeks ini adalah perbandingan. Jadi kalau mau dibandingin ya tentunya harus hal yang sejenis lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, angka-angka perbandingan ini digunakan untuk mengelabui atau meminimalisir informasi pribadi kita diketahui oleh orang lain. Contoh, misalkan pendapatan. Nah, kalau pendapatan ini jarang nih ada yang mau ngasih tahu sama orang, kan begitu ya. Nah, bolehlah dibuat jadi angka indeks saja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, dibuatlah perbandingannya. Ya, saya paling naik sekitaran 10% gitu. Nah, pada saat kamu bilang 10%, berarti orang sudah tahu. Itu adalah berarti 110% daripada angka sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Tujuan daripada angka indeks. Dengan mengetahui angka indeks, maka lebih mudah dapat diketahui perbandingan data-data yang bersangkutan. Contoh, ini kita harus punya yang namanya time series dulu ya. Time series itu adalah data runut, data yang berurutan. Ya, data yang berurutan 97, tahun 97, tahun 98, 2000, 99, 2000, 2001 sampai 2002. Itu ada tabelnya. Angka indeks di tahun itu, tahun 97 adalah 100. Berarti itu jadi waktu base. Base-nya itu artinya dasar. Oke, 98 naik menjadi 108. Nah, kenaikannya itu 8%. Tahun 99 naik 20%. Nah, nampak tuh di situ langsung nampak tuh. 100, 108, 120, 125, 135, dan 150. Jadi kenaikan yang paling tinggi saya rasa di antara 2001 sampai 2002 ya. Nah, jadi kalau Anda pada saat berbicara tentang harga barang atau harga berasnya itu, kamu kan udah bisa tahu. Ya, kamu tidak perlu menyebutkan angka 60-nya, 65-nya, 72-nya, nggak perlu. Itu data bersifat pribadi. Bisa kita simpan. Jadi kita boleh pakai yang di bawah ini, yang namanya angka indeksnya aja. Next. Tujuan daripada angka indeks. Mengubah data ke angka indeks akan membuat kita semakin mudah memperkirakan tren. Nanti dari habis angka indeks kita akan belajar tentang tren. Dalam suatu deret yang tersusun atas bilangan-bilangan yang sangat besar. Nah, ini juga nengok nih. Total penjualan retail di Amerika Serikat adalah 357 juta 13.000 dolar Amerika. Bayangkan tuh kalau dalam rupiah dan itu jadi uangmu. Nah, itu kan gawat itu. Oke, untuk Juli 2004, nah, total penjualannya adalah sekian. Nampak kenaikan sebesar berapa? 10,3%. Nah, menghitung kenaikannya itu sebenarnya kita tidak perlu mendapatkan 33.409 tadi, nggak usah.
Ya, kita bagikan aja langsung. 357 juta sekian dibagi dengan 323 juta sekian, tinggal dikali 100. Nah, ini hitungannya adalah mencari persentase, sama itu ya. Kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi kalau untuk mengurusi angka-angka indeks ini. Persoalan yang biasanya di dalam menyusun angka indeks adalah memperoleh susunan data yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia. Ini yang paling susah. Yang kedua, kesulitan memperoleh data yang comparable. Comparable itu adalah dapat diperbandingkan. Ya, angka indeks kita kan harus membandingkan gitu. Nah, contoh kita mau nanti buat base-nya di tahun 2000. Rupanya angka di 2000 itu tidak ada. Nah, itu yang jadi masalah. Data yang comparable itu agak-agak sulit tuh didapatkan. Pemilihan tahun dasar. Tahun dasar itulah yang mau dijadikan base. Base itu dasar ya. Tahun yang digunakan sebagai dasar pembanding sehingga diberi angka indeks sudah pasti 100. Semua kuantitas pada tahun diperbandingkan dengan tahun tersebut. Kalau kuantitas yang dibandingkan lebih besar daripada kuantitasnya, itu maka indeksnya pasti lebih daripada 100. Tetapi kalau kuantitasnya lebih kecil, angka indeksnya pasti lebih kecil daripada 100. Pemilihan tahun dasar itu ada syaratnya. Yang pertama, dipilih tahun yang ekonominya stabil. Yang kedua, tahun dasar itu harus up to date. Up to date maksudnya orang bisa tahu, bisa perbandingan gitu loh. Nah, yang orang yang membacanya itu bisa mengerti. Tahun dasarnya ini ya, oh pada saat itu angkanya segini, mereka bisa tahu. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang tahun dasar adalah penggunaan beberapa tahun sebagai tahun dasar itu boleh, perubahan tahun dasar, penggunaan angka indeks untuk deflating. Penggunaan beberapa tahun sebagai tahun dasar, kadang-kadang kita pakai 2 tahun atau 3 tahun sebagai dasar. Ya, kenapa seperti itu? Supaya dapat dapatkan nilai rata-rata. Contoh, hitung indeks atau relatif ya, relatif tertulis juga sama dengan tahun dasar 1999 dan 2000. Kita buat dulu yang 1999. Nah, ini 99 dulu ya. Oh, ini dia buat rata-ratanya digabungin. 200 dan 225 digabungin dapatnya 212,5. Nah, itu jadikan dasar. 212,5. Dijadikan dasar, dapatlah sekian angkanya. 94, 105, 112, 117. Nah, jadi dari sini kita nampak tuh angkanya naik. Perubahan tahun dasar karena suatu hal mungkin kita harus memindahkan tahun dasar. Kalau kita pindahkan tahun dasar, kita rubahlah. Nah, ini contoh nih. Tahun dasar tadi indeksnya 100 ya. Indeksnya 100. Sekarang kalau kita mau pindahkan tahun dasarnya ke 125 tuh, nampak? Ke tahun 2000 tuh. Nah, tahun 2000, nah, angkanya dibagikan aja. 100 dibagi ke 125, angka indeksnya aja yang dibandingkan nih, nggak perlu angka aslinya lagi. Oke. Next. Penggunaan angka indeks untuk deflating adalah nilai uang setiap tahun selalu berubah. Karena daya beli uang terus berubah, maka harga dan indeks harga akan berubah-ubah pula. Contoh, misalkan seperti ini. Misalkan terjadi kenaikan harga beras. Nah, harga beras naik 1000. Apakah gaji kamu naik 1000? Akan belum tentu. Nah, ini yang digunakan. Ya, ini yang digunakan. Angka-angka perbandingannya itu harus pas. Jadi kamu menghitung dulu beras itu naik berapa persen, kan begitu. Kamu berharap gaji kamu naik berapa persen, kan kira-kira seperti itu. Ya, bukan besaran angka yang kamu gunakan itu naik, kamu langsung menaikkan angka kamu juga, itu nggak bisa. Ya, harus digunakan yang namanya perbandingan. Oke, ini contoh take home pay 2000. Take home pay 2000, 4000 ya kan, CPI adalah dia kan angka-angkanya.
2000 per 100 kali 100. Real income-nya itu adalah 2000. 4000 bagi 250 kali 100 dapat 1600. Nah, di tahun 2009 nampak tuh. Angka take home pay-nya itu kan lebih besar itu ya. Seharusnya income-nya lebih besar kan? Nah, tapi tidak karena CPI-nya tadi gitu loh. Oke. Cara menghitung angka indeks ada dua macam. Ada indeks tidak tertimbang dan angka indeks tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang adalah indeks yang menghitung tanpa mempertimbangkan beban, bobot, ya, yang merupakan ukuran penting atau tidaknya barang diukur angka indeks tersebut. Yang kedua, angka indeks tertimbang adalah indeksnya dihitung dengan memperhatikan bobotnya. Bobot artinya kepentingannya. Contoh, misalnya beras dengan jagung. Beras harga 1000 naik harga 1000 aja rupiah. Satu Indonesia ini udah rusuh nih. Tetapi jagung kalau naik 1000 saja, belum tentu satu Indonesia ini apa kan rusuh kan begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bobotnya itu penting. Jadi kalau tidak melihat bobot, kenaikan 1000 di beras dengan kenaikan 1000 di jagung kita anggap itu sama. Pada dasarnya itu kan tidak sama kan? Kamu kan lebih sering makan apa? Makan nasi daripada makan jagung kan kira-kira seperti itu. Next. Indeks tidak tertimbang ada tiga cara menghitung. Yang pertama angka relatif, yang kedua agregatif, yang ketiga adalah rata-rata. Angka relatif. Angka relatif biasanya diukur untuk mengetahui perbedaan antara satu macam nilai atau harga atau kuantitas saja dalam keadaan waktu yang berbeda. Ini sudah kita hitung nih dari tadi. Tahun 97 dia 97 ini kok 75 ini. Ngarang dia ini. Di atas ini 75 dia buat salah ya. 1997. Nah, menghitung 98 itu 110, 110, 115, 125 dan 137,5. Ini untuk satu macam. Yang kedua agregatif. Agregatif itu ya gampang, tambahkan aja semua. Contoh. Ini beban beras, gula, susu dan jagung. Kenaikannya dihitung. Jadi tambahin aja dulu namanya agregat. Agregat itu keseluruhan. Nah, itu agregat ya, keseluruhan. Jadi tambahkan dulu semuanya. Next. Kelebihan metode ini sederhana dan mudah menghitungnya. Kalau yang namanya agregat tadi ya, kalau satuan barangnya diubah maka indeksnya akan berbeda. Oke, kalau relatif, relatif itu dihitung dulu satu-satu. Dihitung dulu setiap barangnya dihitung, terus kenaikannya berapa, total 501,19 dan dibagi 4 karena kita punya 4 item. Dapat 125,30. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, bahan kita hari ini sampai di sini, sampai jumpa minggu depan.